Adapun orang yang sholat dari penduduk Mekah pada malam nisfu Sya'ban, sholat sunnah 100 rakaat, maka dia membaca setiap rakaat baca surat Al-Fatihah ya, dan Qul huwallahu ahad 11 kali. Ini amalan salaf ya. Jadi malam nisfu Sya'ban, orang salaf di Mekah sholat sunnah 100 rakaat, 100 rakaat. Kemudian rakaat pertama baca surat Fatihah, yang kedua surat Ikhlas 11 kali. Ini kalau Wahabi pasti membid'ahkan. Jadi menurut Wahabi, ulama salaf pada generasi salaf, khususnya di Mekah pada masa salaf, kata Wahabi itu bid'ah. Padahal Wahabi ngakunya salafi, ya karena bukan salaf lah Wahabi itu. Ahibati fillah, yang dilakukan manusia apa? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban ada dua. Ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan beribadah. Ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan bawa api. Mereka keliling bawa obor. Maka coba semuanya berusaha untuk mencari tahu apa yang dilakukan Nabi SAW. Ibn Dihi dalam kitabnya di halaman 44, beliau mengatakan, wa akhbarani Abu Muhammad al-Maqdisi. Muhammad al-Maqdisi ini Abu Syama al-Maqdisi ya. Telah mengabarkan Abu Muhammad al-Maqdisi. Baik. Abdul Aziz bin Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Maqdisi, itu namanya. Kata Dihya telah mengabarkan kepada aku Abu Muhammad al-Maqdisi. Kata dia, lam yakun indana di Baitul Maqdis qat salatul raghaib hadhihi allati tusalla fi Rajab wa Sya'ban. Di tempat kita itu sebelumnya enggak ada salat raghaib. Salat 100 rakaat ya. Di bulan Rajab wala bulan Sya'ban. Sebelumnya enggak ada di Baitul Maqdis itu. Fa'awwalu ma hadathat indana, kapan terjadi ibadah salat raghaib? Orang menghidupkan ibadah di masjid. Tadi kita sebutkan ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan salat, dengan ibadah, ada yang menghidupkan dengan api, dengan obor yang paling, atau dengan kegiatan-kegiatan lain. Pertama terjadi perayaan nisfu Sya'ban ini pada tahun disebutkan di kitab ini, ingat anak membaca, pada tahun 48 wa 400, tahun 448, tahun 448 Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Jadi 437 ya, 437 tahun. Qadima alaina fi Baitul Maqdis rajulun min Nablus yu'raf bibni Abil Hamra. Datang ke Baitul Maqdis itu orang dari Napulsi yang namanya Ibn Abil Hamra. Orang ini bacaannya bagus. Di malam nisfu Sya'ban itu dia berangkat ke Masjidil Aqsa, dia sholat. Dia sholat sendiri. Dia sholat, fa'ahrama khalfahu rajul. Lalu ada satu yang ikut, yang lihat ada orang sholat bacaannya bagus, dia bermakmum. Kemudian tambah 2 orang, 3 orang, sampai dia menyelesaikan sholatnya itu banyak yang ikut sholat. Berarti kan setahun sekali nisfu Sya'ban. Selesai itu selesai. Dia sholat, orang bermakmum, kemudian pulang. Tsumma ja'a fil 'amil qabil. Lalu tahun depan dia datang lagi Masjidil Aqsa sholat. Sendirian sholat. Fa shalla ma'ahu khalqun katsir. Akhirnya sholat banyak pada malam. Wa sya'atil masjid. وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم. Akhirnya tersebar nih salat nisfu Sya'ban ini di Masjid Al-Aqsa, di rumah-rumah orang, tempat tinggal mereka.
thumma istaqarrat ka'annaha sunnatun ila yaumina hadzal. Abu Muhammad menceritakan, kemudian amalan itu menetap menjadi sebuah sunnah kebiasaan sampai hari ini. Berarti sebenarnya dulu orang itu sholat sendirian. Dia tidak merayakan nisfu Sya'ban, enggak. Dia sholat. Tapi orang-orang pada ikut. Qultu lahu, kata Ibn Lihya, fa ana ra'aituka tusalli fi jamaah. Melihat kok sholat berjamaah juga malam nisfu Sya'ban itu. Karena ditanya kenapa dia sholat nisfu Sya'ban gitu. Qala na'am wa astaghfirullah minha. Dan aku mohon ampun sama Allah karena itu. Kemudian tadi ini menghidupkan malam dengan apa? Dengan sholat, dengan ibadah. Kita udah tahu Nabi SAW di masa sahabatnya, di masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tak pernah terjadi. Di Masjid Nabawi itu ada perayaan nisfu Sya'ban dengan menghidupkannya dengan sholat. Ya sudah, yang mau sholat, yang mau ibadah, itu masing-masing orang itu beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Karena bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalannya, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak dengan ibadah yang kita membuatnya seakan-akan itu sunnah Nabi SAW. Kemudian juga di sini disebutkan, dan termasuk yang dibuat-buat oleh manusia itu adalah menjadikan malam nisfu Sya'ban itu malam untuk menghidupkan api. Ana baru tahu jemaah. Subhanallah. Ternyata memang ini kebiasaan dari lama gitu. Di nisfu Sya'ban itu orang-orang bawa obor keliling. Beliau menyebutkan di sini, walam yasihha fihi syai'un 'anin Nabi SAW. Coba orang-orang nanti yang mungkin nisfu Sya'ban mau menghidupkan api keliling ya. Coba sebelum menghidupkan api, menyalakan itu obornya, tanya dulu, apakah memang Nabi Muhammad SAW menyuruh anak-anak kecil di kota Madinah ya, atau anak-anak remaja untuk keliling kota Madinah membawa obor itu? Ada nggak perayaan seperti itu? Ibn Lihya mengatakan, walam yasih fihi syai'un 'anil Nabi SAW, wala nataqa bis salati fiha, wala al-iqadi dhu sidqin min ar-ruwah, wala takallama wa ma ahdathahu illa mutala'in min syariatil Muhammadiyah. Menyebutkan tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Beliau juga tidak pernah menyampaikan kita disuruh menghidupkan dengan sholat dalam hadis yang sahih ya. Nggak ada gitu. Terus ya udah, kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau tadi hadis yang kita berbersih diri, kalau ternyata kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang sehingga Allah murka sama kita, seperti tadi memutuskan silaturahim ya, tidak bertegur sapa dengan saudara kita, maka diperbaiki sebelum lewat nisfu Sya'ban ini, sebelum masuk Ramadan. Harapan kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Baik, barakallahu fiik ahibati fillah. Masih ada amalan-amalan lain yang dilakukan oleh sebagian manusia. Di antaranya, tunggu sebentar, ya, salatul bara'ah. Salatul bara'ah, apa ini sama dengan salatul raghaib? Yaitu mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan salat 100 rakaat. Baik, salat ini ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, as-salatu khairu mawdu', faman sya'a. Salat itu sebagai ibadah yang diletakkan. Barang siapa yang ingin memperbanyak salatnya, silahkan. Yang mau salat sedikit juga boleh. Ini salat sunnah. Artinya bicara salat sunnah itu fadl gitu. Mau salat 100 rakaat, mau salat 20 rakaat, mau salat 50 rakaat, silahkan seperti itu. Tapi mengkhususkan, kita bicara mengkhususkan. Karena kalau kita bicara mengkhususkan, kita mengatakan ini loh amalan yang terbaik, jumlahnya sekian, dilakukan di malam sekian, yang dibaca surat ini. Baik, kalau memang ini sebuah pengkhususan, maka perlu adanya penjelasan dari peletak syariat. Allah Azza wa Jalla, Allah mengutus Rasulnya.
Kalau ternyata tidak ada penjelasan, kita mau gimana gitu? Kita kan kadang kala ribut, ada yang mengatakan boleh Pak Ustaz, ada yang mengatakan bid'ah ini itu. Ya sudah, kita kembalikan nih. Kita kembalikan kepada asal muasalnya. Kita nggak boleh beribadah kecuali ada aturannya, ada perintah atau ada anjuran. Kalau bicara ada anjuran untuk memperbanyak sholat, silahkan. Tapi kalau mau mengkhususkan, tadi kita perlu penjelasan yang lebih detail dari Nabi SAW. Kemudian ada juga dikatakan sholat 6 rakaat, sholat 6 rakaat dengan niat tolak bala, panjang umur, murah rizki. Tolak bala, panjang umur, murah rizki. Sholat 6 rakaat. Bukan sholat Ustaz, iya sholat itu baik. Kita mau sholat malam nisfu Sya'ban, antum mau sholat 11 rakaat, mau sholat 21 rakaat, karena sholat malam itu ganjil ya, witir, silahkan bebas. Tapi kalau membuat pengkhususan lagi, ini perlu adanya penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan hadis yang sahih. Karena ahibati fillah, ahlus sunnah disebut ahlus sunnah karena mereka orang yang cinta dengan sunnah. Mereka orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Mereka orang yang tidak beramal kecuali kalau ada contoh, anjuran atau perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian umpamanya membaca surat Yasin juga. Kita tahu surat Yasin ini ada fadilah-fadilah yang disebutkan tentang keutamaan surat Yasin. Surat Yasin itu qalbul Quran ya. Yang membaca surat Yasin itu sama dengan membaca 10 kali Al-Quran Karim umpamanya. Nah, kita cek hadis-hadisnya sahih apa enggak. Kalau hadisnya sahih, keutamaan itu menjadi pendorong kita untuk lebih membaca. Tapi kalau ternyata hadisnya tidak sahih, ya kita kembali kepada keutamaan Quran secara umum. Surat Yasin salah satu surat dalam Al-Quranul Karim yang setiap satu huruf kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu ayat kita membaca, kita akan mendapatkan yang lebih baik dari seekor onta. Kalau baca surat Yasin banyak tuh pahalanya. Tapi sekarang mengkhususkan, katakan baca surat Yasin malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Kenapa kok surat Yasin? Kenapa kok enggak surat Tabarok umpamanya? Kenapa kok enggak surat Toha? Kenapa kok enggak surat Isra? Kenapa kok enggak surat Maryam? Kenapa kok enggak surat An-Nisa? Kenapa? Oh, karena ada dalilnya. Ini loh penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Ini loh prakteknya Abu Bakar. Ini loh prakteknya Umar bin Khattab. Oh ya sudah, kita amalkan. Tapi kalau kita hendak mengkhususkan karena kemauan kita atau karena bersandar kepada hadis yang dhaif, maka kita akhirnya mengerjakan sesuatu yang nggak pasti. Sandarannya itu nggak pasti. Gitu. Kemudian ada doa juga yang dikhususkan. Allahumma ya dzal man wala yumannu alaih ya dzal jalal wal ikram sampai akhir. Itu juga kalau hadisnya sahih kita baca jemaah. Tapi kalau enggak, sebagai sebuah doa boleh saja kita minta apa saja tanpa ada pengkhususan. Engkau harus baca doa ini. Loh, kenapa kok harus doa ini? Karena Nabi SAW membacanya. Oh, kita baca. Tapi kalau ternyata hadisnya enggak sahih, ya hendaklah kita berusaha untuk mencari yang sahih dan mengamalkannya.